Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solih dan soliha, apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak bunda, kegiatan kita hari ini kalian membaca dan mendengarkan penjelasan teks eksplanasi secara singkat. Karena materi ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalian membaca petunjuk pengerjaan tugas dengan teliti. Dilanjutkan dengan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bunda akan menjelaskan secara singkat apa itu teks eksplanasi. Seperti namanya, eksplanasi atau lebih dikenal dengan penjelasan, yaitu merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contohnya adalah dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi itu berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sementara contoh lain dari kejadian tersebut yaitu kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Maka secara singkat kita sebutkan teks eksplanasi itu menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lantas, sulitkah kita untuk membedakan mana teks eksplanasi dan mana yang bukan? Sebenarnya tidak juga sih sulit, apalagi teks eksplanasi ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Sekarang kita perhatikan ciri-ciri teks eksplanasi. Seperti yang sudah Bunda jelaskan, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu adalah yang pertama, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau lebih dikenal dengan kesimpulan. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi itu harus berisi berdasarkan fakta yang terjadi. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut memiliki sifat yang objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif atau lebih dikenal dengan informasi. Sekarang kita harus tahu nih, kira-kira unsur-unsurnya dari teks eksplanasi itu apa saja sih? Silahkan simak baik-baik. Nah, ini dia anak-anak bunda yang solih dan soliha. Struktur dari teks eksplanasi itu, yang pertama itu berupa pernyataan umum atau lebih dikenal dengan gagasan utama dari sebuah teks tersebut, yang berisi pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Kemudian yang kedua itu adalah urutan sebab akibatnya. Itu berisi tentang penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena tersebut yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan di atas. Baiklah anak-anak bunda, itulah tadi sudah bunda jelaskan secara singkat tentang teks eksplanasi dari pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak bunda, untuk hari ini kalian ada tugas bahasa Indonesia. Catatannya adalah tugas ini masuk ke dalam nilai keterampilan PAS atau penilaian akhir semester. Mohon sebelum dikumpul kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Nah, baiklah anak-anak bunda yang solih dan soliha, ini dia petunjuk pengerjaan tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan simak baik-baik penjelasan bunda ya. Yang pertama, silakan kalian siapkan buku tulis tematik dan kerjakan tugas berikut di buku tulis tematik atau boleh di print juga. Yang kedua, baca langkah-langkahnya dengan benar. Tugasnya adalah kalian diminta untuk mengamati sebuah gambar terlebih dahulu. Kemudian setelah diamati, kalian diminta untuk mengembangkan teks eksplanasi dari sebuah gambar yang telah kalian amati sehingga menjadi sebuah teks yang utuh dan terdapat paragraf-paragraf. Kemudian di dalam teks dan paragrafnya itu harus ada unsur-unsur teks eksplanasinya, yaitu ada pernyataan umumnya, urutan sebab akibatnya, dan kesimpulannya. Dan yang keempat adalah tulis
teks eksplanasi yang kalian buat sendiri di buku tulis tematik. Minimal satu paragraf itu ada 4 baris. Perhatikan juga titik dan koma serta huruf kapitalnya. Paham ya anak-anak Bunda? Sebelum bertanya, silakan baca baik-baik petunjuk pengerjaannya. Langkah pertama, nih perhatiin baik-baik. Langkah pertama, kalian diminta untuk mengamati gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ya. Di situ di layar device kalian masing-masing ada sebuah gambar. Judulnya itu adalah mengapa harus mati lampu. Ingat, ada kata-kata mengapa, berarti ini adalah suatu gambar yang mengilustrasikan sebuah teks eksplanasi ya. Kemudian perhatikan gambar tersebut dengan baik, maka akan tersusun sebuah teks eksplanasi berupa suatu kejadian. Di situ ada pembangkit listrik, kemudian ada jaringan transmisi, kemudian di situ ada gardu, ada kabel-kabel distribusinya, kemudian ada sebuah gedung atau pelanggan dari PLN tersebut. Kemudian kalian bisa perhatikan tulisan-tulisan yang berwarna merah, yaitu gangguan tuh. Ada gangguan dari petir, ada gangguan dari pepohonan, ada gangguan dari pekerjaan sumber lain, ada gangguan dari penggalian atau gangguan dari hewan-hewan. Nah, itu kalau kalian bisa mengarangnya dengan baik, insya Allah menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, langkah kedua yang harus kalian kerjakan atau lakukan adalah setelah diamati dengan baik dan teliti, yang pertama, buatlah teks eksplanasi dengan 3 paragraf. Di paragraf pertama itu mencangkup pernyataan umum. Jadi kalian karang tuh, kira-kira pernyataan umum dari gambar yang sudah kalian amati itu apa. Ingat ya, buatlah karanglah teksnya sendiri, oke? Kemudian kalian buat nih paragraf kedua selanjutnya. Di paragraf kedua itu kalian membuat kalimat penjelas atau urutan sebab akibatnya, mengapa sih terjadi mati lampu dan lain sebagainya. Di situ kalian jelaskan semuanya. Kemudian yang ketiga itu paragraf ketiga itu isinya tentang kesimpulan dari topik yang dijelaskan. Setiap paragraf itu terdapat minimal 4 baris. Dan tidak lupa memperhatikan titik koma serta huruf kapital. Oke, baiklah Ananda Soli dan Soliha, sudah paham ya maksud dari langkah-langkah tugas kalian? Jika memang kurang jelas, silahkan japri Bunda atau telepon Bunda langsung kalau mau direspon cepat. Kemudian informasi yang paling penting adalah kapan tugasnya dikumpul ya Bun. Tuh, perhatikan informasinya. Tugasnya dikumpul hari ini juga pukul 9 malam. Kenapa Bunda meminta untuk mengumpulkannya pada hari ini juga? Agar kalian fokus dan tidak terlupa dengan tugas kalian. Baiklah anak-anak Bunda yang soli dan soliha, sekian penjelasan dari Bunda, penjelasan dari materi secara singkat, kemudian penjelasan dari petunjuk pengerjaan tugas kalian, langkah-langkahnya juga. Semoga kalian paham. Bunda ulangi, jika kalian memang belum paham, japri Bunda atau telepon Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.